Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Wahyuni sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri Buambati. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Negeri Buambati. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita, serta hingga hari ini kita berkumpul di sekolah dalam kegiatan sosialisasi penerapan disiplin positif di sekolah oleh Bapak Wasid Dirgantara tanpa rintangan satu apapun. Selanjutnya, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan Ibu Wahyuni sebagai Kepala SMP Negeri Buambati. Kemudian yang keempat, pemaparan materi oleh Bapak Wasid Dirgantara. Kemudian yang kelima adalah penutup. Menginjak acara, yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara yang ketiga adalah sambutan Ibu Sri Wahyuni sebagai Kepala SMP Negeri Buambati. Monggo Ibu Wahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, assalatu ala ilaha illallah wa assalatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu warga beserta stafnya, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan yang ada di sini, yang saya hormati juga Bapak Wasid selaku JKP SMP guru dari SMP Negeri Buambati. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita kepada Junjungan
mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah ini sudah melalui beberapa tahap. Ini Pak Wasid Dirgantara ini ya sebagai CGP, calon guru penggerak angkatan ke-11 ya, angkatan ke-11. Ini ada beberapa tugas dan kegiatan yang harus diselesaikan Bapak Ibu. Salah satunya adalah ini mengenai aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya Bapak Ibu, marilah hal ini kita jadikan bahan untuk pembelajaran kita bersama. Kalau ada Bapak Ibu atau teman-teman kita yang melaksanakan kegiatan baik dari CGP, baik PPG, juga kegiatan-kegiatan yang lain, kita jadikan ajang belajar positif ya. Insya Allah yang disampaikan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, baik itu kegiatan yang dilaksanakan CGP, PPG maupun sekolah secara umum, itu tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan bersama. Bapak Ibu, ini nanti rencananya yang akan disampaikan ini akan kita buatkan apa istilahnya piagam atau sertifikat untuk komunitas belajar ya. Kita belajar bersama, kita difasilitasi. Nah ini makanya Bapak Ibu kami undang di sini. Hanya memang terbatas untuk Bapak Ibu yang PNS dan P3K ya, karena pertimbangan beberapa hal ya. Untuk waktu terutama untuk Bapak Ibu ini kan nanti ada waktu untuk apa istilahnya presensi. Nah, sehingga masih ada kesempatan lah yang Bapak Ibu yang BTT maupun PTT biar karena ini enak ya, biar menikmati ya. Nanti untuk hal-halnya bisa kita sampaikan di lain kesempatan kepada Bapak Ibu keluarga besar SMP Bogor ini. Harapan kami tentunya dari Pak Wasid selaku CGP bisa menyampaikan dan memberikan contoh amal baik, praktek baik kepada Bapak Ibu dan warga sekolah secara keseluruhan, dan tentunya pada umumnya di dalam masyarakat. Insya Allah dampak baik itu akan membawa kebaikan dan keberlanjutan bersama. Dan mudah-mudahan nanti dari Bapak Ibu yang lain juga ada yang bergerak dan menggerakkan, dan itu jargonnya dari CGP. Jadi ini adalah hal positif Bapak Ibu. Pokoknya kita tetap semangat bersama-sama. Dan semuanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Baik PPG maupun CGP semuanya adalah kerjasama sebuah komunitas. CGP tidak bisa juga berjalan sendiri tanpa komunikasi komunitas baik dari pimpinan instansi, dari Bapak Ibu guru maupun warga sekolah secara umum. Jadi tetap terjalin komunikasi dan sinergi bersama. Termasuk PPG nanti mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum PPG segera bisa mengikuti dan melaksanakan, sehingga tentunya diharapkan peningkatan kualitas secara yakin banyak hal ya, kualitas kehidupan secara umum atau peningkatan kesejahteraan modern Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu dari saya, kita motivasi, kita semangati, semoga sukses dan kegiatannya diberikan kemudahan dan keberkahan. Demikian, billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian acara yang keempat adalah pemaparan materi oleh Bapak Wasid Dirgantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala SMP Negeri Bramati, yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang hadir pada kesempatan siang ini. Marilah pertama-tama kita sampaikan bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas kasih rahmat dan karunia-Nya kita semua pada
siang hari ini masih bisa berkumpul dalam keadaan siang bahagia tanpa rumah suara Allah. Salawat salam dengan tanah pusat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dan nantikan sampai berdua Allah. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Bati karena atas kualitas beliau juga dorongan dan dukungan dari beliau sehingga kegiatan hari ini juga bisa berjalan dengan lancar sampai mudah-mudahan nanti sampai dengan akhir daripada pendidikan saya. Mohon izin, mohon dukungan. Juga yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang pada kesempatan hari ini sangat melonggarkan waktu yang harusnya Bapak Ibu bisa istirahat di Bapak Ibu. Terima kasih sangat melonggarkan waktu untuk sebentar kita berbagi dalam kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, biar tidak terlalu lama kita langsung saja. Mohon izin Bapak Ibu untuk tugas berikut termasuk dalam tugas saya ini kebetulan saya sedang menjalani program guru penggerak. Seharusnya kemarin saya masuk di angkatan 10, tapi karena Sukoharjo tidak ada pengajar praktik sehingga saya mundur, akhirnya berada di angkatan 11. Dan berikut sudah sekian kalinya tugas. Alhamdulillah hari ini kita harus melakukan Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan diseminasi tentang materi budaya positif. Salam guru penggerak. Seperti yang disampaikan oleh Bu Wani tadi adalah bergerak dan menggerakkan orang. Bergerak dan menggerakkan. Monggo. Bergerak menggerakkan. Monggo. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan yang pertama ini. Untuk kegiatan yang pertama, ya senyum selama 30 detik. Baik, senyum. Kita hitung ya, sampai ini. 1, 2, 3, mulai dulu. Senyum sambil yang kesana kiri kanan Bapak Ibu. Sambil kesana. Iya, kesana kiri kanan Bapak Ibu ya. Depan, kanan, kiri, belakang Bapak Ibu. Monggo dibersani sambil tersenyum. Untuk dia, kita Oke, cukup Bapak Ibu. Nanti kalau terlalu lama juga mulai baik. Ini tempatnya beda. Tes. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kesempatan diseminasi pada siang ini, kita buat kesepakatan dulu. Apa aja Bapak Ibu? Biar tersenyum. Bapak Edi yang dulu bisa sare mungkin. Biasa. Kesepakatan forum designasi Bapak Ibu. Menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik. Moga seandainya Bapak Ibu bisa disikan, kita mau nih. Tepat waktu, tapi udah mau sedikit. Mudah-mudahan selesai sudah tepat waktu. Bisa tambah lagi ya, tepat waktu ya. Tepat waktu. Tepat. Biasa. Oke, apalagi ya Bu?
Menjaga kebersihan? Tidak ada tugas. Tidak ada tugas. Oke. Gak apa-apa, ini semangat kita. Gitu. Oke. Tidak mikir. Apa lagi? Aku baik. Hukuman ya. Apa lagi? Yang menjawab kan dia. Yang beliau kasih dia. Ya, masih banyak kok. Fitnya masih banyak. Siap. Oke, ini kita semangat lagi ya, Pak Ibu ya. Kita semangat lagi ya. Menghargai siapapun. Jadi nanti ada Bapak Ibu yang bertanya, mohon kita menghargai pertanyaan apapun itu tidak apa-apa. Tidak ada yang salah. Kemudian menjadi penangan yang baik, selesai tepat waktu dan tidak ada tugas. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini sebenarnya ada 6 hal yang akan saya sampaikan. Tapi nanti kita singkat saja yang poin-poin intinya saja, biar nanti tidak mengulang. Kalau 6 ini kemarin saya tentu dalam waktu 3 minggu. 6 materi 3 minggu. Kalau saya diminta untuk menjelaskan selama 40 menit, saya tidak mampu. Oke, terlalu singkat. Saya ingat saja nih. Jadi nanti Bapak motivasi melihat manusia apa, kreativitas itu apa, itu dasar manusia, posisi kontrol, dan kemudian realitas ketika seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 6 poin ini. Diantaranya adalah disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam segitiga restitusi. Baik, apakah itu disiplin? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Sedangkan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat daripada paksaan, pujian ataupun hukuman. Oke. Mungkin materi disiplin positif dan lain-lain mungkin sudah pernah ada webinar mungkin sesuatu dari BK mungkin terus gitu. Baik Bapak Ibu sebelum masuk ke sana, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ini. Antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Dan ini sambung. Kita masuk ke materi yang kedua, Bapak Ibu, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau dari poin 1 dan 2 ini kan anak tersebut atau sekolah belum misalnya masih motivasinya masih motivasi eksternal, karena dari luar daripada sekolah tersebut. Sedangkan yang nomor 3 Bapak Ibu itu sudah masuk ke motivasi internal. Artinya sudah tumbuh dalam diri manusia tersebut.
keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan keyakinan atau kesepakatan kelas, saya jadi dalam juga itu sudah sejak lama sudah saya terapkan. Setiap kali saya masuk ke kelas, itu pada pertemuan awal semester sebelum kita mulai pelajaran, ada namanya kontrak magang dijukan di kelas ini. Nanti mungkin Bapak Ibu guru saya ini juga sudah menerapkan itu. Cuma kebetulan pada saat pendidikan ini ada materi namanya keyakinan sekolah. Ternyata saya yakin Bapak Ibu guru semua juga pernah melaksanakannya. Gitu. Cuma karena kita untuk menarasikannya gitu ya, kurang begitu itu gitu. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi contohnya dalam rujukan itu anak-anak saya sampaikan, anak-anak menuju satu step depan, apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian inginkan nanti selama satu semester ketika pelajaran rujukan. Pak, tidak boleh terlambat. Pak, terlambat maksimal 15 menit. Pak, bajunya harus gini dan sebagainya. Nanti anak otomatis usul ataupun berpendapat. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu itu kita fasilitasi, jadi kita terima dulu masukannya atau kita terima masukannya, kemudian kita pilih, kita kelompok-kelompokkan masuk ke dalam apa? Menjadi satu, kemudian terbentuk yang namanya adalah keyakinan kelas. Ketika sudah terbentuk keyakinan kelas, maka kita sebutkan konsekuensinya. Ketika terlambat, anak-anak apa? Dia anak-anak sendiri yang berpendapat, yang menyepakati dia anak sendiri. Ketika anak-anak sudah menyepakati sendiri, nanti secara otomatis ketika dia melanggar dari kesepakatan yang sudah disepakati, maka anak akan malu. Oh iya, kemarin kesepakatan kelas kita sudah seperti ini. Secara otomatis anak tersebut akan melaksanakannya. Konsekuensinya apa? Baik, contohnya seperti ini Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini. Bisa ditempel di kelas, mungkin Bapak Ibu guru wali di kelas sudah ada menempel saling peduli, saling menghargai, saling membantu, dan tepat waktu dan aktif di kelas, saling menjaga dan meletakkan bahan sesuai tempatnya, bersama menjaga kebersihan kelas, kemudian ada lagi mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu menjadi keyakinan kelas. Ketika keyakinan sudah didapatkan, bisa di sampingnya nanti kita kasihkan sekalian yaitu konsekuensi, biar selain disepakati juga dipublikasikan agar nanti kalau anak lupa bisa melihat, oh ternyata kemarin kesepakatan kita seperti ini. Nah, untuk S-breaking saya rasa belum ini. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau kita Bapak-Ibu di SMP yang di ini, kita lihat anak kenapa kok sering terlambat, kenapa kok pakaian selalu dikeluarkan, kenapa kok sering bergerak-gerak. Ternyata itu adalah salah satu wujud dari anak tersebut memenuhi kebutuhan dasar anak tadi. Nah, ada 5 Bapak-Ibu. Kebutuhan dasarnya ada 5. Yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, lalu ada kebebasan, yang terakhir yang kelima adalah kesenangan. Nah, Bapak Ibu, saya nanti minta kita satu bisa menyampaikan dengan monggo. Ada
guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi tugas salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Tommy melakukannya? Tadi sudah ada 5 yang disampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan sesuatu pendapatnya? Ibu, Bu Tani atau Bu Teh? Atau Bu Ani? Kasus tentang mereka guru kelas 9K sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah melakukan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Menurut saya, apa yang dilakukan Tommy itu bisa dengan berbagai alasan. Salah satunya mungkin karena dia kurang kasih sayang atau merasa tidak diterima, sehingga dia berulah. Jadi tujuannya mengambil makanan dengan paksa itu supaya dia diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena untuk bertahan hidup juga bisa, karena latar belakang siswa kan macam-macam gitu. Ada yang memang mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu, kemungkinan untuk sarapan pagi itu tidak bisa. Itu bisa untuk bertahan hidup, sehingga supaya dia bisa melangsungkan kehidupan pada hari itu, dia harus makan. Salah satu cara mendapatkan makanan yaitu perintah dari teman-temannya. Ya, ditambahin lagi ya. Terima kasih. Sebenarnya jawaban dari Ibu Sri Sultani sudah bagus, tapi saya juga mungkin menambahkan apa yang harus dihadapi Ibu Zulaika. Ibu Zulaika lebih baik menggali data dulu tentang anak tersebut, yaitu Tommy, sehingga Bu Zulaika nanti kalau mengambil tindakan itu benar-benar sesuai dengan kondisi Tommy yang sebenarnya. Kadang-kadang kita itu menyalahkan apa yang terjadi, tapi kita tidak tahu sebenarnya latar belakang anak itu melakukan apa. Tadi sudah ada beberapa yang dikatakan Ibu Sri Sultani, termasuk juga di dalam dia untuk menyambung hidup, istilahnya untuk bertahan hidup ya. Tetapi kan itu bukan sesuatu yang bagus. Sehingga menurut saya Bu Zulaika, inti yang pertama harus mencari tahu dulu latar belakang kenapa si Tommy ini melakukan seperti itu. Kalau pengumpulan data nanti sudah komplit, sudah konkret, baru bisa mengambil tindakan apa yang harus dilakukan Ibu Zulaika selaku wali kelas, memberikan bimbingan arahan sehingga Tommy ini akan berperilaku lebih baik ke depan. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Bu Tani. Luar biasa sekali. Sekarang beliau sudah berpengalaman seperti ini. Apa yang dikatakan walaupun tanpa menyenangkan pun sudah jadi penanganannya
Ibu Karimah tersebut. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu. Alasan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang dosa sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sebenarnya sebenarnya itu seperti tadi. Jadi ketika kita mau menangani seorang anak ini, jadi kita harus tahu terus semua seluruh atau yang tadi. Kita belum meliputi kelima kebutuhan dasar keluarga manusia. Kemudian untuk alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu, gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dihimpun Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian untuk alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, selalu membawakan bekal yang sama dia bawa. Dia bawa nasi telur, nasi telur, nasi telur, nasi mie, nasi mie, nasi telur, nasi maripas. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Kemudian untuk alasan Tommy yang terakhir, yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena dia beri makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kesenangan. Baik Bapak Ibu. Nah, tadi sudah kebutuhan dasar, kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Kita tadi sudah tahu yang. Nah, posisi kontrol untuk seorang guru itu ada 5 Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama yaitu guru sebagai pembuku. Itu sama gitu. Selama ini saya juga merasa sebagai pembuku, jujur saya pertama ini selama ini. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Ya, kadang-kadang terlalu dekat dengan anak, terus sampai lupakan bahwa dia seorang guru dan ada baktinya terhadap seorang murid. Kemudian yang selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Bukan salah seperti apapun tidak apa-apa. Kemudian terakhir, kita sebagai seorang manajer. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah saya ada videonya Bapak Ibu.
Bu. Apa coba? Alasannya apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. Itu olahraga. basket, Bu. Kenapa? Kamu malah ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, Ayo, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Kamu, duh, gimana ini? maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Iya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya. Biasanya akhirnya mengancam saya Bu. Menyalahkan ibu kamu. Ini pasti anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Bu, Naren, jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya dari pertama kali. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ayo! Bu, Selamat pagi, Raden. maaf Bu,
Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Coba kita lihat di tabel berikut. Nah, pada 5 posisi kontrol itu nanti yang paling atas itu hasilnya gitu, outputnya gitu. Ada identitas gagal, kemudian ada identitas berhasil atau sukses, tapi harus ada kontrol dari luar. Kemudian yang kita harapkan adalah yang paling kanan, yaitu identitas berhasil atau sukses berdasarkan dari kontrol diri atau dari motivasi fisik anak tersebut. Nah, ini berikut ada kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa dibaca juga. Ini juga merupakan program dari pemerintah Bapak Ibu yang sejalan dengan SMA atau sekolah ramah anak juga. Dan kebetulan pada saat materi ini kemarin saya juga langsung ada 2 permasalahan anak. Satu kemarin itu ada anak terlambat waktu saya masuk ke kelas. Kemudian yang kedua, kebetulan saya bakal kembali, itu ada anak kelas 7C. Itu ayo-ayoan saling ngejek, kemudian berantem, dialognya berantem, bibirnya ke tatap muka. Kebetulan habis anak-anaknya dapat materi 5 posisi kontrol, saya gunakan untuk menyelesaikan masalah yang kemarin. Nah, dari kelima posisi kontrol di atas di bawah itu sudah ada tayangan tadi. Sebaiknya kita sebagai seorang guru kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sudah tadi. Pertama adalah ada motivasi dari manusia tadi, itu berhubungan dengan adanya keyakinan kelas. Jadi ketika itu sudah ada keyakinan sebelumnya, sudah ada perjanjian sebelumnya, nanti pada saat anak melakukan kesalahan, kita bisa menjadi seorang manajer, kita bisa. Tapi kalau sebelumnya belum ada kesepakatan atau keyakinan, ya mama mungkin agak sedikit kesulitan buat itu. Nah, ini anak yang ini kelas 7. Dan sebagai manajer itu dapat berbuat satu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi kita cuma ngomongnya dulu. Kira-kira kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita apa? Kalau
seperti itu. Jadi saya berharap setelah ini nanti mungkin ada proses yang lagi di sini. Mungkin nanti pada saat semester yang akan datang juga dan bisa mulai dicoba di kelas adanya kesempatan kelas antara siswa, guru dan seluruh warga masyarakat. Bisa dicoba. Selain itu, posisi manajer dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat mencipta identitas positif pada diri muridnya. Nah, ini menginjak materi yang terakhir untuk yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi digunakan untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan program di sini anak itu. Ya, ini saya di perpus dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembelajaran adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan mengubah identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Nah, pada saat menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa menanyakan, disampaikan juga. Pertama, alasan kenapa kita panggil pertanyaan itu. Tahu nggak kenapa Bapak panggil itu? Tahu itu. Nah, biarlah pada saat menstabilkan identitas, anak itu tahu satu masalahnya apa. Kedua adalah kita sampaikan. Nah, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Tapi kalau kita penjelasannya langsung ngayang blok misalnya, itu nanti anak satu akan
akan semakin benci kita. Ke depan akan semakin benci kita. Dan yang diingat-ingat ketika nanti kembali ke SMP jika dia sudah jadi orang sukses. Wah ini ada yang gampang ya dan jadi banyak. Nah, Bapak Ibu kita belajar bersama-sama. Saya juga ketika dapat modul pertama ini saya juga kaget. Selama ini ternyata yang saya gunakan adalah model penghukum. Apapun masalah anak dan kamu salah maunya saya hukum seperti itu. Nah dari adanya materi ini saya juga belajar. Oh ternyata efeknya sampai sejauh itu. Ketika anak kondisi dia kebutuhannya tidak terpenuhi, dia melakukan kesalahan, kemudian tambah kita hukum. Nanti anak tidak menemukan identitasnya, dia tidak akan tidak akan menjadi identitas yang sukses. Kedua, sampaikan identitas. Kita sampaikan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu adalah untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita bohong. Bapak tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Seperti itu nih. Yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Pada saat ini, nah ini anak yang kedua ini yang berantem ini yang terlambat. Kebetulan ini no setting. Nah itu tidak ada settingan, berarti ada selesai langsung saya terapkan di sini. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid netral. Jadi ternyata materi kita dari awal tadi berhubungan dengan. Nah, kalimatnya seperti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu jika kamu lakukan tadi? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Baik lagi, maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan pendidikan tanpa harus memukul. Ini memukul karena ini kasusnya adalah mukul. Misalnya ini membolos nih, tidak masuk tanpa larangan seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan. Jadi kita flashback ketika kita kasih keyakinan sama kesepakatan, di saat menanyakan keyakinan kita sampaikan. Nah, kamu sudah nih misalnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita atau di kelas kita? Nilai apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadinya seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Kamu jadi orang seperti apa? Jadi anak akan berpikir, oh ternyata saya salah, dan dia melakukan solusinya untuk masalahnya sendiri. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya minta satu refleksi saja, Bu Wahyudi atau Bapak Ibu guru yang lain, satu refleksi. Masih kembali bahwa dalam mengambil tindakan di melayani siswa, kita harus tahu latar belakang apa yang telah dikerjakan siswa, dan kita ambil tindakan lanjutnya harus sesuai dengan keadaan apa permasalahan siswa yang terjadi, dan tidak ada kekerasan, adanya adalah nyaman, tersenyum, dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih banyak karena banyak tuh juga berpulang tahun di kesempatan. Dan juga sangat berpengalaman dalam menyelesaikan masalah ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk representasinya Pak Yanto, terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan seperti ini. Ada salah, ada kekurangan itu murni dari kebodohan saya sendiri, kurang sedikit, ada kelebihan semua dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Waktu saya kembalikan kepada MC, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pemaparannya Pak Basir, terima kasih. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah penutup yang diinginkan. Mari kita tutup dengan doa.